Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 44. Mulai terbuka. Bella yang sudah membersihkan diri berjalan tertati-tati keluar dari kamar mandi. Netranya menangkap Bara yang sedang berdiri di balkon, sudah mengenakan kaos dan celana tidurnya kembali. "Mas, ada..." Bella tidak melanjutkan pertanyaannya. Saat melihat ponsel yang menempel telinga suaminya, Bara berbalik, menatap Bella yang berdiri di tengah pintu menatapnya. "Ya sayang," sapa Bara setelah memutuskan panggilan telepon. "Tidak apa-apa mas," sahut Bella pelan. "Kevin menghubungiku. Ada masalah dengan proyek di Manado," cerita Bara. "Marilah Bella," ajak Bara menjulurkan tangannya. Bella ragu, tapi akhirnya mengalah dan mengikuti kemauan sang suami. Tangannya baru saja menerima uluran tangan Bara, tapi sang suami dengan cekatan sudah menariknya ke dalam pelukan. "Mas," panggil Bella pelan. Matanya menerawang memandang rembulan yang membulat sempurna di gelapnya malam. Gumam Bara. Laki-laki itu sudah meluk Bella dari belakang, mengecup tengkuk istrinya. Setelah menyibak rambut Bella yang tergerai, "Aku merindukan Ica," ujar Bella. "Untuk seminggu ini, lupakan Ica. Dia baik-baik saja. Sekarang putrimu sedang terlelap," cerita Bara mengeluarkan ponselnya. Tangannya sedang menggeser-geser layar, kemudian menunjukkan gambaran CCTV yang saat ini menyorot Isabel sedang terlelap dengan boneka panah besarnya. "Aku kangen Ica," bisik Bella lagi. "Kalau kangen, buatkan adik yang banyak untuk Ica," sahut Bara dengan santainya. "Mas," protes Bella dengan manja. "Sekarang kamu bertambah manja, tapi aku menyukainya dibanding Bella yang mandiri dan bisa segalanya," jelas Bara. Tersenyum dan pererat pelukan di pinggang Bella. "Hah?" Bella heran, berbalik menatap suaminya. "Aku suka kamu manja, jadi aku merasa ada gunanya juga," ucap Bara menjelaskan. Bibirnya sudah maju mengecup pipi Bella. Cup. Kecupan beruntun di pipi kiri dan kanan. "Masih sakit?" tanya Bara tiba-tiba. "Mas mau apa?" Bella bertanya balik. Perasaannya sudah tidak enak mendengar pertanyaan Bara. "Mau nambah?" Kelak tawa Bara terdengar setelah menjahili Bella. "Aku bercanda," lanjutnya lagi. Keduanya masih berpelukan di tengah dinginnya malam, saling berbagi cerita, berbagi rasa dan berbagi kehangatan. Tampak Bara menyandarkan kepalanya di pundak Bella. Sudah lama sekali rasanya tidak ada tempat untuk melepaskan lelah dan segala masalah dan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Sekarang, setelah hampir 10 tahun perceraiannya, dia menemukan kembali tempat bersandar dan berbagi cerita. "Bella, terima kasih sudah menikah denganku," bisik Bara masih saja belum rela berpindah dari pundak istrinya. Rasa hangat, Bara merasa sekarang memiliki seorang di tempatnya bertukar cerita, seseorang tempatnya pulang setiap pulang kerja. "Iya mas." "Tahukah kamu kenapa memilihmu?" tanya Bara, tiba-tiba membahas masalah yang sudah 2 tahun ini terlewati. "Maksud mas?" tanya Bella heran. "Tidak penasarankah kenapa aku memilihmu dulu bukan Risa?" Bara memperjelas maksudnya. Bella menggeleng. Selama ini pun dia tidak mempermasalahkan atau penasaran. Dulu pun dia menerima Bara karena ibu, dan baginya tidak penting alasan Bara memilihnya karena apa. Toh mereka sudah menikah, dan sekarang sudah menjadi pasangan suami istri seutuhnya. Untuk apa lagi membahas sesuatu yang sudah berlalu? "Aku milihmu saat melihat gadis kecil dan tampang lusuh, berkeringat dan bau, masih mengenakan seragam abu-abu, datang menghampiriku dan ibu. Saat itu, entah kenapa ada sesuatu yang membuatku yakin milihmu. Aku juga tidak tahu. Di saat itu, aku langsung minta pada ibu," jelas Bara. "Kamu kelihatan sekali mas. Aku yang masih kelelahan sedang dikagetkan dengan ucapanmu. Untung aku tidak pingsan waktu itu," gerutu Bella. "Mas, kita kembali kamar aja," ajak Bella melepaskan belitan di perut teratanya. "Hah, kamu masih mau?" tanya Bara menggoda. "Tidak, di sini dingin mas," jelas Bella beri alasan. "Ya sudah, ayo buat yang hangat-hangat lagi," ajak Bara tersenyum menggoda. "Tidak mau lagi, masih sakit mas." Bella menolak dan wajah cemberutnya bergegas masuk meninggalkan Bara. Begitu melangkah masuk, mata Bella menangkap sesuatu yang janggal di atas perainya. Kembali mendekat memastikan, semburat rona malu muncul di kedua pipinya, mengingat apa yang belum lama dilakukannya bersama suami. Baru saja Bella akan berbalik, tapi tubuhnya sudah membentur tubuh kekar Bara. "Bu." "Sejak kapan mas membuntutiku?" keluh Bella, mengusap keningnya sakit karena membentur dada Bara yang keras dan berotot. "Sejak kamu nikmati noda darahmu di atas spray putih itu," jelas Bara tersenyum. "Aduh, dia mengingatkan lagi. Ini kan malukan," gerutu Bella dalam hati.
Mas, kalau dilihat pelayan hotel kan malu kan? Keluh Bella. Biarkan saja. Apa mau dibawa pulang, disimpan buat kenang-kenangan? Tawar Bara usil. Memang bisa, Mas? Tanya Bella dengan polosnya. Bisa saja, serahkan padaku. Ucap Bara menyombongkan diri. Bara sudah berlari ke sofa, menjatuhkan tubuh kelelahnya di sana. Bel, kemarilah. Minta Bara. Dia sudah berbaring meluruskan kaki panjangnya, memenuhi sofa coklat muda itu. Tidurlah di sini. Perintah Bara menepuk dada kirinya. Bella ragu, tapi akhirnya dia menurut juga, menyandarkan kepala di bahu Bara, menyembunyikan senyumnya yang terkulum dan malu-malu. Aku mau. Kamu jangan membunuh Risa dalam waktu dekat ini. Ucap Bara tiba-tiba. Sontak kepala yang tadinya bersandar manja itu mendongak, menatap Bara, menunggu jawaban dari pertanyaan kenapa dan mengapa yang tidak terucap di bibirnya. Tunggu Risa tenang, baru kita menemuinya. Lanjut Bara. Bel, ada yang mau aku ceritakan padamu. Aku bertengkar hebat dengan Risa. Kamu sudah banyak saksikan sendiri kan? Iya Mas, ada apa? Kenapa Mas sampai meninggalkan soremu tempat Kak Risa? Tanya Bella mulai penasaran. Bara diam. Pikirannya sedang merangkai kata-kata yang tepat dan tidak menyakiti istrinya. Dia ingin bisa berkata jujur, tapi dia bingung harus mulai dari mana. Semua begitu berantakan dari semua. Hubungannya dengan Risa seperti benang kusut, saling mengumpat dan memaki, walau tidak terucap oleh kata. Tapi dia tidak ingin aibnya dan Risa akan menghancurkan rumah tangganya. Apalagi dia melihat sendiri bagaimana Risa ingin memperandahkan hubungannya dan Bella. Lebih baik Bella mendengar darinya dibanding dari Risa. Bara khawatir Risa akan membuat Bella salah paham, meninggalkannya dan Isabel. Aku dan Risa sedang tidak baik-baik saja. Sejak awal aku merebut Isabel. Aku sudah menggunakan cara yang salah. Bara mulai bercerita. Lalu Mas, Bella semakin penasaran. Dirimu ibu dan Isabel. Aku mempermainkan perasaannya. Ucap Bara menjangka mata. Rasanya berat sekali menceritakan kesalahan sendiri pada orang lain. Maksud Mas, aku belum ngerti. Ujar Bella. Aku merebut Isabel dari Risa dengan cara kotor dan menjijikan. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku sudah minta baik-baik, tapi Risa menolak. Yang menuntut hal yang menurutku tidak masuk akal. Lanjut Bara. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.